Halo guys, selamat datang di channel Kakak Pertama. Mimin doakan kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat di sepanjang hari ini. Ini adalah video alur cerita komik dengan judul Kelahiran Kembali Kultivator Abadi, part ke-6. Perlu Mimin beritahukan, bahwa cuplikan gambar dalam video ini akan sedikit berbeda dengan alur ceritanya. Mimin harap kalian bisa mengikuti dan menikmati video kali ini. Oke baiklah, tak usah berlama-lama, mari kita simak alur ceritanya. Selamat menonton guys! Meskipun secara bertahap hubungan Chen Fan dengan Jiang Churan semakin renggang, Chen Fan sudah mulai rukun dengan Jiang Tanqiu. Meskipun dia tidak terlalu bangga memiliki Chen Fan sebagai temannya, dia setidaknya bersedia untuk berkomunikasi dengan pria baru dan kadang-kadang bahkan bergaul dengannya. Di mata teman-teman sekelas mereka, Jiang Tanqiu adalah orang terdekat untuk menjadi teman bagi Chen Fan di kelas. Suatu hari, pemimpin kelas Chang Wen mendatangi keduanya dan berkata, tim bola basket sekolah akan berlatih pada siang hari. Saya ingin kalian berdua membantu dengan membawakan botol-botol air. Setelah keduanya makan siang, mereka tiba di lapangan basket. Mereka menemukan bahwa sebagian besar kursi sudah ditempati oleh siswa perempuan. Mereka melihat ke sekeliling aula dengan penuh harap sambil saling berbisik dari waktu ke waktu. Para pemain pengganti adalah yang pertama masuk ke aula, tetapi tidak ada yang memperhatikan mereka. Namun, begitu si Insia muncul, seluruh stadion dipenuhi dengan sorakan dan jeritan. Meskipun Chen Fan tahu bahwa si Insia adalah idola gadis itu, dia terkejut dengan antusiasme gadis itu. Itu dia jagoan. Jiang Tanqiu menghela nafas. Saya sudah melihat lebih dari 4 pengagumnya yang setidaknya sama cantiknya dengan pemimpin kelas kita. Tapi dia tidak tertarik pada salah satu dari mereka. Lalu kemudian Chen Fan juga melihat Yang Chao. Dikelilingi oleh gadis-gadis, terbukti bahwa Yang Chao dan si Insia keduanya adalah pejantan yang populer di antara para gadis. Jiang Tanqiu menunjuk Yang Chao dan berkata, ayahnya adalah CEO Tiansheng Hotel. Dikatakan bahwa bahkan makanan termurah di hotel akan menelan biaya setidaknya 3.000 yuan. Seseorang sempat mengusiknya sekali, dan dia akhirnya putus sekolah dengan kaki patah. Dan coba tebak apa yang terjadi pada kapten yang kita? Tidak ada. Jiang Tanqiu berkata dengan campuran kecemburuan dan kebencian dalam suaranya, kapan aku akan menjadi seperti dia? Itu akan luar biasa. Aset keluarga yang latihan dengan cepat berubah menjadi penampilan solo si Insia. Setiap kali dia bisa mengendalikan bola, dia dengan mudah zigzag melewati pertahanan lawan dan mencetak gol. Dan setiap kali itu terjadi, game dipenuhi teriakan perempuan. Setelah pertandingan telah berakhir, Chang Wen bergegas ke si Insia dan memberinya sebotol air dingin. Dan kemudian dia mengeluarkan handuk lembut dan hangat dan mengeringkan dahi si Insia yang berkeringat. Namun, si Insia tetap menyendiri dan tidak mengucapkan sepatah kata pun kepada gadis itu. Keluarga Jiang Tanqiu temannya juga dari keluarga kaya, tetapi itu jauh berbeda dengan ratusan juta. Jiang Tanqiu, Chen Fan, apa yang kalian berdua lihat? Para pemain lain membutuhkan air. Chang Wen memberi perintah kepada kedua anak laki-laki di pinggir lapangan dengan pandangan tegas dan kemudian berkata dengan emosi. Ayo pergi. Chen Fan menepuk bahu Jiang Tanqiu dan mengangkat pendingin di kakinya. Terima kasih. Yang Chao mengambil minuman itu sebelum dia mendapat kesempatan untuk melihat siapa yang memberikan minuman itu kepadanya. Ketika dia melakukannya, dia terkejut melihat bahwa itu adalah Chen Fan. 100 emosi yang berbeda mulai dari kejutan sampai rasa malu bergolak dan bercampur di dalam kapten tim, dan masing-masing muncul di wajahnya hanya dalam sepersekian detik. Tetapi Chen Fan tidak berkata apa-apa. Chen Fan juga tidak mau membuang waktu untuknya. Setelah membagikan minuman, dia cepat-cepat pergi bersama Jiang Tanqiu. Baru setelah Chen Fan menghilang dari stadion, Yang Chao menghela nafas lega ketika rasa takut berkelebat di matanya. Waktu terus berjalan, dan sebelum Chen Fan menyadarinya, 2 minggu telah berlalu. Malam ini, seperti banyak malam sebelumnya, Chen Fan duduk bersila di atap rumahnya dan mulai berkultivasi. Dia telah menemui hambatan sejak awal September. Namun, hari ini, dia merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya, rintangan dalam kultivasinya akan segera diatasi.
Mudah-mudahan, aku dapat memasuki tahap pertengahan pembentukan dasar setelah malam ini. Dia duduk diam, dan membiarkan teknik Void Mortal Refinement melakukan tugasnya. Roh Qi yang tersembunyi di udara di sekitarnya berubah menjadi gumpalan energi yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka membenamkan diri ke tubuh Chen Fan melalui setiap lubang dan celah di tubuhnya. Saat dia mengumpulkan energi untuk menembus hambatan, teknik Void Mortal Refinement juga menambah kecepatan, memacu tubuhnya untuk dengan lapar menyerap energi sebanyak mungkin. Bulan di langit juga tampaknya telah bereaksi atas teknik ini karena mengirimkan sinar cahayanya ke Chen Fan. Melihat dari jauh, tubuh Chen Fan diliputi oleh cahaya putih susu. Tidak ada kultivator yang mampu menyerap energi benda langit seperti matahari dan bulan tanpa bantuan teknik Void Mortal Refinement. Teknik yang kuat ini mampu mengubah entitas langit menjadi energi yang dapat diserap oleh kultivator. Esensi sejati di dalam tubuh Chen Fan terasa sedang mengumpulkan kekuatan, dia merasa dia hampir siap untuk menerobos. Hampir, tapi belum cukup untuk sementara. Bahkan kekuatan gabungan dari Qi Roh dan energi bulan tidak cukup untuk mengatasi hambatan yang ada. Dia mengambil 3 pil penambah esensi dan menelannya. Begitu pil mencapai perutnya, Chen Fan merasakan gelombang panas menerobos syarafnya, saat euforia bahagia menguasai pikirannya. Akhirnya, dengan suara letupan lembut, dia telah menembus penghalang dan mencapai tahap kultivasi berikutnya. Sel-sel yang tak terhitung jumlahnya yang membentuk tubuhnya tampaknya telah bergabung bersama bagaikan paduan suara yang ceria, menyanyikan sambutan selamat datang ke tingkat esensi sejati yang baru, yang mengalir bebas dalam syarafnya. Tidak hanya esensi sejati dalam tubuhnya ditingkatkan, tetapi tubuh fisik Chen Fan juga diperkuat secara signifikan. Oleh karena itu, banyak kultivator memandang praktik mereka sebagai bentuk evolusi. Hanya melalui kultivasi manusia dapat mengangkat diri dari tubuh fana mereka untuk menjadi satu dengan alam semesta, dan akhirnya, keabadian, tujuan akhir evolusi. Meskipun Chen Fan telah mencapai tahap pertengahan dari pembentukan dasar, dari luar dia tampak seperti biasa saja. Namun, di dalam Chen Fan, sebenarnya dia adalah orang yang baru yang telah berubah. Chen Fan menghela nafas dan kemudian berdiri perlahan. Setelah 1 bulan berlatih keras, dia akhirnya memasuki tahap pertengahan pembentukan dasar. Kalau bukan karena pil penambah esensi, aku masih harus berjuang setidaknya setengah bulan. Sepertinya aku harus fokus untuk menghasilkan lebih banyak uang mulai sekarang, sehingga aku bisa membeli lebih banyak bahan herbal. Demikian Chen Fan berpikir sendiri. Hari berikutnya, Chen Fan menerima telepon, dan yang mengejutkan, itu dari Yao Tianhao. Yao Tianhao mengundangnya ke restoran Minggu pada siang hari, mengatakan bahwa ia ingin meminta maaf kepadanya secara langsung. Mendengar hal tersebut beberapa pikiran terlintas di benaknya, dan Chen Fan setuju untuk pergi. Ketika Chen Fan tiba di restoran, dia terkejut mengetahui bahwa pengawal Zhou Tianhao, lengan Abiao telah dilukai. Terlihat lengan Abiao telah dibalut perban. Chen Fan bertaruh bahwa seseorang pasti telah mengalahkannya. Dia tahu kekuatan Abiao secara langsung. Dilihat dari saat ia mengalahkan Abiao seharusnya lukanya telah lama sembuh. Jadi mengapa lengannya patah? Dengan banyak pertanyaan di benaknya, Chen Fan mendatangi Zhou Tianhao. Bos Zhou, saya tidak berpikir Anda ingin saya datang ke sini hanya untuk mendengar permintaan maaf Anda, jadi ada apa? Aku butuh bantuanmu, bantuan kecil darimu jika kau bersedia. Aku mendengarkan. Chen Fan mengangguk sedikit. Zhou Tianhao menunduk dan menatap sekilas pada Sister Rouge, memberitahu orang-orang lain untuk meninggalkan ruangan. Setelah semua orang pergi, senyum masam menerpa wajah Zhou Tianhao, dan dia berkata, "Salah satu pesaing yang saya usir pergi ke luar negeri pada beberapa tahun dulu, sekarang kembali ke wilayah saya. Sejak itu, dia telah memeras bisnis saya. Saya pergi untuk berbicara dengan dia. Tapi, lihatlah apa yang dia lakukan pada Abiao. Dasar keparat!" Zhou Tianhao mengutuk dengan keras. "Aku tahu kamu tidak peduli dengan masalahku, tetapi bagaimana jika saya memberitahumu bahwa orang ini benar-benar sesuatu yang lain?" Zhou Tianhao berhenti dan kemudian menghela nafas, dia telah kembali ke Cina sendirian. Saya tidak yakin bagaimana dia melakukannya, tetapi keterampilan seni bela dirinya telah meningkat pesat dibandingkan dengan terakhir kali saya melihatnya. Dia berusaha untuk menimbulkan masalah, namun dia tidak tertarik pada uang. Semua adalah kesalahan saya. Saya seharusnya tidak menyinggung dia ketika kami masih muda.
Saya telah mencoba membawa selusin pengawal bersama saya, tetapi mereka tetap tidak dapat berbuat apa-apa. Oh! Minat Chen Fan terguncang. Dia menatap Abiao dan bertanya, bagaimana kekuatannya dibandingkan dengan milikku? Dia terlalu sulit untuk aku tangani, itu sudah pasti. Aku bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun darinya. Menurutku, dia lebih kuat darimu. Abiao tersenyum pahit. Aku telah berlatih seni bela diri selama lebih dari 10 tahun, dan aku belum pernah melihat orang jahat seperti itu. Chen Fan mengangguk. Dia bertaruh bahwa seniman bela diri itu tentu adalah seorang ahli kekuatan internal. Bagaimanapun, waktu itu dia hanya menggunakan 30% dari kekuatannya ketika dia mendaratkan tendangannya kepada Abiao. Kalau tidak, dia mungkin sudah mati. Dengan kemajuannya baru-baru ini dalam kultivasinya, ia memperkirakan bahwa serangannya tentu lebih kuat daripada 3 bulan lalu. Si brengsek itu memintaku untuk menemuinya di pulau di tengah danau Yangwei malam ini. Saya akan sangat menghargainya jika saudara Chen dapat menemani saya. Zhou Tianhao berkata dengan suara memohon. Alis Chen Fan berkerut, ia merasa bahwa ada hal lain yang disembunyikan. Namun, karena dia membutuhkan uang, dia mengakui bahwa tidak ada salahnya dibayar untuk bertemu dengan seniman bela diri lain yang menggunakan kekuatan internal. Meskipun Zhou Tianhao tahu bahwa dia adalah teman orang tua itu, dia tetap skeptis dengan kemampuan Chen Fan. Dia telah mengundang Chen Fan untuk menemani hanya sebagai langkah keamanan. Zhou Tianhao sangat gembira dengan keputusan Chen Fan. Sebelum kamu pergi, aku ingin memperkenalkan kamu dengan seniman bela diri yang kuat lainnya. Chen Fan benar. Seniman bela diri lain inilah yang sesungguhnya yang benar-benar diandalkan Zhou Tianhao malam ini. Dia sendiri hanyalah rencana darurat. Setelah Sister Rouge menyesap teh merahnya dengan lambat, sekelompok orang mulai masuk ke ruangan itu. Zhou Tianhao bangkit keluar dari kursinya dan pergi ke pemimpin kelompok dengan senyum hangat. Pemimpin kelompok itu adalah seorang pria paruh baya, dan ia mengenakan kaos olahraga hitam. Matanya berkilat saat dia berjalan ke ruangan dengan langkah mantap dan cepat. Mengikuti di belakangnya adalah sekelompok murid muda. Zhou Tianhao memperkenalkan kelompok itu kepada Chen Fan. Namun melihat penampilan Chen Fan, ia pun memandangnya dengan rendah. Kuo Wei menatap Chen Fan dengan dingin dan berkata, anak kecil. Apakah kamu melihat kami seperti pemandu sorak? Hahaha. Chen Fan tersenyum dan menyimpan pikirannya sendiri. Sejauh ini, dia telah menikmati pertunjukan Tuan Kuo ini. Dia ingat Tuan Wei pernah mengatakan kepadanya, bahwa selain keluarga Wei, ada juga sekolah seni bela diri Wei Shen yang juga menggunakan kekuatan internal. Tuan Wei pasti sedang membicarakan guru Kuo ini dan murid-muridnya. Namun, jelas bagi Chen Fan bahwa kekuatan Master Kuo ini menyedihkan, karena itu tidak heran Tuan Wei tampaknya juga tidak menganggapnya serius. Tuan Kuo memandang Chen Fan dengan pandangan menghina, dan kemudian dia bertanya. Bos Zhou, apakah Anda pernah mendengar tentang sesuatu yang disebut kekuatan internal? Kekuatan internal? Zhou Tianhao mengerutkan kening dan kemudian bergumam, kedengarannya sangat akrab. Jika dia tidak menggunakan kekuatan internal, bagaimana bisa dia melukai lengan pengawalmu begitu parah hanya dengan satu pukulan? Kekuatan dalam kekuatan internal berada di luar keterbatasan tubuh manusia. Abiao tersenyum dan berkata, aku sudah mendengarnya ketika aku belajar di bawah majikanku. Dia mengatakan kepadaku bahwa sekali kekuatan seorang seniman bela diri telah mencapai titik tertentu, dia akan dapat memancarkan energi batinnya keluar dan membentuk apa yang disebut kekuatan internal. Hanya ada segelintir orang yang bisa menggunakan kekuatan internal di dunia saat ini. Mereka memiliki kekuatan yang sangat mematikan. Kecepatan luar biasa mereka bahkan bisa membuat senjata modern seperti senapan menjadi tidak berguna, kata Kuo Wei. Tentu saja, bisa menggunakan kekuatan itu tidak berarti bahwa tidak ada lagi ruang untuk terobosan. Seseorang dapat melangkah lebih jauh sampai mereka mencapai negara transenden. Pada tahap itu, seorang seniman bela diri praktis seperti setengah dewa. Lalu dia mengulurkan tangannya dan menekannya dengan lembut di atas meja, telapak tangannya menghadap ke bawah. Ketika dia menyentakkan tangannya kembali, ruangan itu jatuh ke dalam keheningan. Tangan Tuan Kuo telah meninggalkan bekas cetakan nyata di atas meja. Abiao merasakan keringat dingin mengalir di dahinya ketika dia bertanya-tanya apa yang akan terjadi padanya jika telapak tangan itu menekan tubuhnya. Chen Fan menyaksikan perkembangan dengan tenang dan kemudian menggelengkan kepalanya.
Apa yang Kuo Wei lakukan tidak sebanding dengan apa yang telah dia lakukan pada batang pohon willow. Bukan hanya mejanya yang terbuat dari plastik, tetapi kekuatan internal sesungguhnya tidak akan memberi bekas cetakan seperti itu. Meskipun demikian, Zhou Tianhao sangat terkesan dengan apa yang dilihatnya. Dengan kepercayaan diri yang baru ditemukan, Zhou Tianhao akhirnya mengungkapkan rincian tentang perseteruannya dengan musuhnya. Nama orang itu adalah Lin Bao. Kami telah menjadi pesaing bisnis ketika saya pertama kali memulai perusahaan saya. Setelah beberapa pesaing lain dan saya membebani dia, perusahaannya akhirnya bengkak, dan dia lari ke luar negeri. Siapa yang mengira ia akan kembali sebagai seniman bela diri? Saya berterima kasih kepada para dewa atas bantuan Anda, Tuan Kuo. Saya belum bisa tidur selama berminggu-minggu karena kekacauan ini. Setelah itu, Zhou Tianhao mengeluarkan tas kerjanya dan mendorongnya ke tangan Kuo Wei. Tuan Kuo, ini bagian pertama, 5 juta. Setelah kita menyelesaikan urusan dengan teman lama saya akan mengirimkan 5 juta lainnya ke akun Anda. Saya juga akan memperkenalkan Anda kepada bos saya, Wei Sanye. Saya yakin Sanye dapat menggunakan bakat Anda juga. Mendengar kata-kata Zhou Tianhao, Kuo Wei tersenyum puas. Meskipun uang itu baik, dia tidak menawarkan bantuannya kepada Zhou Tianhao hanya untuk uang. Dia melakukannya agar terhubung dengan bos kuat Zhou Tianhao. Chen Fan menyaksikan dan tidak mengatakan apa-apa. Dia bertaruh bahwa baik Zhou Tianhao maupun Master Kuo tidak tahu bahwa Wei juga seorang seniman bela diri yang kuat. Kenyataannya, bahkan keponakan Wei Sanye adalah ahli kekuatan internal yang lebih kuat daripada Kuo Wei. Di meja makan, Kuo Wei dengan cepat menjadi pusat perhatian semua orang. Semua orang menjamunya atas perlindungan yang telah dijanjikannya. Mereka benar-benar kaget dengan tampilan kekuatan Kuo Wei. Penggunaan kekuatan internal telah membuka mata mereka. Chen Fan meninggalkan meja makan, menelepon Suster Ying dan wali kelas untuk meminta cuti sore. Setelah makan siang, Kuo Wei menyusun sendiri daftar orang yang akan dia bawa. Mereka adalah Zhou Tianhao, Abiao, 2 pria bersenjata, dan salah satu muridnya yang juga telah berlatih kekuatan internal. Bersama-sama, mereka berenam akan bertemu dengan Lin Bao di pulau itu. Melihat bahwa Chen Fan tidak termasuk dalam daftar, Zhou Tianhao berkata, Kuo Master, saya juga mengundang Brother Chen untuk bergabung dengan saya. Kenapa kau tidak membawanya juga bersamamu? Aku sudah memberitahumu alasannya. Ini bukan pertarungan untuk sembarang orang. Dia tidak akan tahan dengan satu pukulan dari Lin Bao, sahut Kuo Wei. Zhou Tianhao meringis saat melihat Chen Fan dan kemudian kembali ke Master Kuo. Chen Fan berkata dengan samar, karena Anda sudah mengundang saya harus melindungi Anda. Meskipun ragu-ragu, Zhou Tianhao akhirnya memutuskan untuk membiarkan Chen Fan ikut. Lagi pula, bocah ini adalah teman lelaki tua itu. Kuo Wei mendengus dan membiarkan masalah itu berlalu dengan enggan. Dan, demikianlah akhir dari alur cerita pada episode kali ini. Terima kasih kepada kalian semua yang telah menyimak video ini sampai selesai. Dan tak lupa juga mimin ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe dan like channel Kakak Pertama. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya, dan semoga semuanya selalu sehat, tetap bersemangat dan diberikan rezeki yang berlimpah. Amin.